Blood warning, video ini kemungkinan mengandung unsur darah. Bukannya ikan yang dapat, mereka malah dapat mayat sungai yang sudah lumutan selama bertahun-tahun. Langkah 1, tiba di hutan dekat perairan sungai. Kamu berjalan menuju sungai dengan senang hati, karena ikan yang kamu dapat akan kamu jual ke kedai pasarmu. Sungai yang kamu lihat sangat bersih, lengkap dengan dermaga dekat perairan. Langkah 2, simpan ember ini, dan jangan sampai hilang. Langkah 3, mulai memancing di sungai ini dengan senang hati juga. Di tengah memancing, pancinganmu tiba-tiba gerak-gerak, pasti menandakan kamu berhasil mendapatkan ikan. Langkah 4, tarik pancingan sekuat mungkin ikan ini cukup sulit untuk didapat. Akhirnya ikan keluar dari sungai, tapi yang kamu dapat bukan ikan, ternyata ban bekas. Dua pemancing yang barusan datang di tempat ini tertawa melihatmu. Yahaha, bukannya dapat ikan malah ban bekas, lawak becok. Mendengar perkataan dan tawa mereka, kamu sempat emosi dan melempar kembali ban bekas sebagai tanda tidak terima. Akhirnya kamu mendapatkan ikan biasa yang lumayan, bukan ban bekas lagi. Tapi, saat melihat mereka memancing, kamu sempat tercengang karena ikan yang mereka dapat lebih besar daripada kamu, yaitu ikan tuna. Mereka berdua pun langsung gembira mendapat ikan ini. Kalau kita jual auto kaya nih, iya setuju. Kamu pun jadi iri, karena kenyataannya kamu hanya mendapatkan ikan biasa dan ikan mereka besar. Kamu harus mengalahkan mereka dengan mancing lagi biar dapat yang besar. Sambil menunggu ikan kedua dengan suasana hati yang bete karena iri, mereka berdua jadi kasihan melihatmu yang gak dapat ikan besar seperti mereka. Mereka melambaikan tangan dan memanggilmu saat menunggu ikan kedua. Bang, mau gabung kita gak bang? Gue punya rekan yang jago mancing nih. Rekan gue nih kalau sekali mancing, dia beneran langsung dapat ikan besar dengan mudah dan cepat loh bang. Iya nih bang, ayo mau gabung gak? Bacot. Ngapain gue ikutan bareng lo pada yang ngetawain gue dapat sampah tadi? Apa lucunya coba bang? Sorry bang jago, kita sebenarnya gak ada niatan buat ngetawain lu kok bang. Betul, karena emang suasana hati kita aja nih yang lagi seneng-seneng aja. Mata kau seneng? Udah. Cabut aja lo pada, risih amet dah gue mau mancing. Karena kamu menolak buat gabung sama mereka, mereka pun pergi dari tempat pemancingan sambil menggotong ikan tuna mereka. Ayo bang, kita jualin aja, jadiin bisnis auto kaya raya dah. Mendengar perkataan mereka tadi, kamu baru tahu kalau mereka ternyata jualan ikan juga. Karena kamu masih iri, dalam hati kamu berkata, cuy, pokoknya hari ini gue harus bener-bener dapat ikan tuna yang besar kayak mereka. Kalau beneran dapat, gue bakal jadiin mereka saingan terberat gue. Akhirnya tongkat pancingmu gerak-gerak, tandanya kamu berhasil dapat ikan. Ternyata bukan, yang kamu dapat bukan ikan melainkan ban bekas yang kamu buang tadi. Langkah 5, buka gerai pasar untuk menjual ikan yang kamu dapat dari hasil memancing kemarin. Ikan yang kamu dapat semuanya hanya ikan biasa, kamu masih belum dapat ikan besar seperti punya mereka kemarin. Jadi terpaksa jual ikan seadanya saja, jangan rendah diri yang penting uang dapat. Langkah 6, jualan ikan di tengah keramaian pasar. Tak lama ada seseorang datang untuk membeli ikan, dan kamu pun memperhatikan ikan apa yang akan ditunjuk oleh pembeli. Langkah 7, timbang ikan yang dipilih pembeli. Setelah ditimbang, kamu menyebut, harga ikannya 30.000 ya, untuk harga ikannya. Set dah mahal amet, 7.000 harusnya bang, orang ikan lu pada kecil-kecil. Heh, enak aja lo. Ini dagangan punya gue, hukumnya tetap 30.000, lu kan pembeli harusnya jangan ngatur harga penjual goblok. Lu kalau dagang yang sopan dong ke pembeli, pakai ngomong goblok segala, kasar banget. Abisnya ngapain lo ngatur harga nih ikan, lo pikir ini dagangan punya lo, dasar si paling benar.
Kamu debat sama pembeli, padahal kamu saja yang memberi harganya terlalu mahal. Namun, saat debat dengan pembeli soal harga, semua pengunjung pasar tiba-tiba pada berkumpul di suatu kedai lain. Bukannya pembeli ini bayar, dia malah ikut kerumunan tersebut dan kamu menyuruh dia biar gak kabur. Langkah 8, ikuti jejak pembeli yang kabur dari kedaimu. Saat tiba di titik kerumunan, kamu sadar semua orang berkumpul karena semuanya antusias membeli ikan tuna di kedai milik mereka kemarin yang menertawakanmu karena ban bekas. Mereka berusaha menenangkan para pembeli yang hampir saja masuk ke dalam kedai, lalu mereka pun mengatur aktivitas para pembeli, yaitu mereka harus dapat potongan ikan tuna satu-satu. Halo bang, lu yang mancing bareng kita pas kemarin kan bang? Ayo bang beli ikan tuna segede gaban hasil mancing kami. Mumpung lagi murah bang, harganya cuma 3.000 aja. BTW bang, gimana hasil mancing lu kemarin bang? Dapat banyak ikan, atau malah dapat banyak ban bekas? Amarah kamu baru saja meledak karena dikatain mereka, tapi langsung reda pas ada pembeli yang berlarian menabrakmu abis beli potongan ikan tuna dari kedai mereka. Setelah mereka menutup kedai karena selesai berjualan, mereka pun memutuskan pulang ke rumah. Masih merasa iri dengan mereka, kamu memutuskan buat membuntuti jalan pulang mereka. Langkah 9, buntuti mereka, karena kamu masih iri dengan seberapa banyak ikan besar yang mereka dapat. Kamu masih membuntuti mereka, dan kamu rasa, jauh juga rumah mereka, sampai lewat jalan pantura segala. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah desa dan ternyata rumah mereka di sini. Langkah 10, tetap buntuti mereka. Besok kita jualan lagi yuk, ikan tuna segede gaban yang kita dapat udah gue simpan di dapur rumah kita. Terus yang satu lagi buat kita makan bareng-bareng malam ini. Wah, mantap tuh. Kamu mendengar kalau mereka menyimpan ikan tuna di dapur rumah mereka. Mereka sudah masuk ke dalam rumah mereka, ayo selidiki dapur rumahnya. Langkah 11, selidiki dapur ikan tuna lewat belakang rumah mereka. Mungkin ini dapurnya, bau ikan tuna kerasa sampai sini, berarti ini emang dapur, katamu dalam hati. Karena kamu masih iri sama mereka, kamu memiliki hasrat buat melakukan hal yang tak pantas terhadap ikan tuna yang mereka simpan. Di belakang rumah mereka ada tempat pembuangan septic tank yang terbuka dan tak pernah ditutup bertahun-tahun. Jadi kamu berniat untuk memasukkan cairan ini ke dalam ikan tuna mereka. Setelah menyiapkan ember berisi cairan septic tank, kamu lihat mereka sedang memasak ikan tuna mereka yang akan mereka santap di malam hari. Langkah 12, tunggu dari maghrib sampai jam 7 malam. Mereka pun akhirnya melakukan makan malam dengan ikan tuna yang besar itu, dan kamu pun akan bersiap-siap. Kamu pun mengetuk pintu depan rumah mereka, tujuannya untuk melakukan sedikit kejahilan. Sebelum mereka makan, ada yang ngetuk pintu depan, mereka pikir mungkin ada orang atau tamu yang datang, jadi mereka pun pergi ke sana. Langkah 13, masukkan cairan septic tank ke dalam potongan ikan tuna. Setelah itu, kamu pun kembali keluar mumpung mereka masih belum datang ke ruang makan. Selesai makan malam, mereka malah jadi mual, muntah-muntah, bahkan diare. Mereka pun berlarian menuju toilet, tapi sayang harus antri dan tidak bisa masuk berdua. Jadi mau bagaimana lagi, toilet cuma ada satu, jadi terpaksa dia harus tahan sebentar. Namun di tengah antrian, dia pun akhirnya dinyatakan meninggal, karena kuman dalam lambung yang parah, bahkan ada parasit yang tinggal dalam usus lalu menggerogotnya sampai robek. Disebabkannya, akhirnya dia pun meninggal juga, karena terlalu lama di toilet bahkan dia muntah sebanyak 7 kali sampai kehabisan nafas. Langkah 14, masuk ke dalam buat selidiki lagi, ada apa dengan mereka setelah memakan ikan campur cairan septic tank. Saat diselidiki kembali,
Kamu lihat mereka sudah meninggal di toilet pintu luar dan dalam. Yes, akhirnya mereka udah mokat duluan. Inilah akibatnya ngetawain gue, padahal apa lucunya si anjing. Kamu pun membawa mayat mereka satu-satu. Dan setelah itu, bawa mayat mereka pakai mobil jeep milik mereka. Langkah 15, tiba di tempat pemancingan yang sama, lalu keluarkan mayat mereka. Atas balas dendammu terhadap mereka, kamu pun melempar mayat mereka di tempat yang sama saat mereka memancing, yang dimana mereka menertawakanmu di titik tempat ini. Mayat mereka pun tenggelam di sungai bersama para ikan penghuni dasar sungai. Setelah mereka sudah tenggelam, kamu berniat untuk membuang juga mobil jeep milik mereka. Halah, mobil butut gini kalah ama motor gue, harga motor gue 7 juta, lah ini, malah kayak mobil jeep murahan, dasar miskin mereka. Kamu pun membuang mobil jeep ini dengan mengendarainya menuju sungai. Kamu lupa kalau cara kamu ini salah. Seharusnya kamu membuang mobil jeep ini dengan mendorongnya ke arah sungai. Jadi alhasil kamu pun ikutan tenggelam bersama mobil jeep sama seperti mereka, dan mulai merasakan sesak nafas saat kabin jeep terendam penuh air sungai. Kamu pun berakhir tewas tenggelam akibat kebodohan dan kesalahanmu fatalmu sendiri. Di tempat pemancingan yang sama, ada 2 orang yang sedang ngevlog buat mancing ikan tuna di sini. Oke guys, kali ini kami bakalan mancing ikan tuna. Doain guys semoga mancing kali ini kami beruntung. Langkah 16, mereka berdua mancing sambil direkam secara live di Facebook. Tak lama kemudian, tongkat pancing ini gerak-gerak. Lalu mereka pun jadi heboh dan menyuruh para fansnya buat perhatikan ikan tuna apa yang mereka dapat. Keknya nih ikan besar asli sumpah, susah banget ditariknya guys. Bukannya ikan yang dapat, mereka malah dapat mayat sungai yang sudah lumutan selama bertahun-tahun. Kepala rekannya ini kemasukan mulut mayat, dan dia pun terkejut dan segera melepaskan kepala rekannya dari mulut mayat. Tapi sayangnya, dia tidak bisa melepaskannya. Malahan dia dan rekannya terlempar bersama mayat sungai buat masuk ke dalam sungai. Moral dalam insiden, mau untung. Jauhi sikap iri sekarang, jika tidak niscaya akan buntung.